Annyeonghaseyo, apa kabar semuanya? Di video ini, Min Bora akan membahas drama Korea berjudul Divorce Attorneysin. Bercerita tentang seorang pria yang awalnya berprofesi sebagai pianis, namun berubah 180 derajat menjadi pengacara yang hanya mengambil kasus perceraian. Bagaimana cerita dan kasus-kasus yang akan diselesaikannya? Ayo simak dulu alur ceritanya. 신문하세요. Episode pertama dimulai dengan pemeran utama kita yaitu Shin Sung-han, yang bekerja sebagai pengacara perceraian dan berhasil menang dengan mudah atas nama kliennya. Dia meninggalkan gedung pengadilan dan bernyanyi di mobilnya sepanjang jalan. Di saat sedang lampu merah, dia berhenti di samping Lee So-jin, seorang wanita yang terlihat sangat kontras dengan sikapnya Sung-han. Dia terlihat sedang menghindari tatapan orang-orang yang melihatnya. Lee So-jin bekerja sebagai penyiar radio dan baru saja dipecat. Dia tidak berada di posisi yang baik karena skandal mengerikannya yang menyebar, yaitu video rekaman seksnya bocor. Terlihat Sung-han yang kembali ke kantornya dan disambut oleh rekan kerjanya yaitu Hyung-gun. Sahabat sekaligus rekan kerjanya itu bertanya apa kasusnya berjalan dengan lancar atau tidak. Dengan sombong Sung-han mengatakan bahwa dia berhasil menyelesaikan kasus itu karena dia pengacara yang kompeten. Hyung-gun mengolok-oloknya dengan berkata jika dia nyaris tidak lulus ujian pengacara di saat umurnya cukup tua. Namun Sung-han berkata jika dia lulus ujian setelah berusaha sekuat tenaga selama 2 tahun. Dan itu jarang terjadi. Karena biasanya orang lain akan menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk lulus. Saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba So-jin muncul di firma hukum mereka. Hyung-gun hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat bertemu dengannya. Dia mengaku sebagai fansnya. So-jin berkata jika dia ingin Sung-han membantunya dalam gugatan perceraiannya. Mendengar itu Sung-han tidak yakin. Karena tingkat kemenangannya yang rendah dan banyaknya publik yang sudah mengetahui tentang skandalnya. So-jin berkata bahwa satu-satunya hal yang dia inginkan adalah hak asuh atas anaknya yaitu Hyun-woo. Dia juga tahu bahwa keadaan tidak menguntungkan untuknya. Mendengar itu, Sung-han langsung menerima kasusnya namun dia memperingatkan So-jin terlebih dahulu jika keadaan bisa menjadi jauh lebih buruk dan menyedihkan dari sekarang. Dia juga berkata masih ada kemungkinan bahwa mereka akan kalah. Selanjutnya So-jin pulang ke rumah. Hyun-woo sibuk bermain video game di kamarnya yang gelap. Dia terlihat sangat marah dan menghindari ibunya. Sementara itu suaminya pulang ke rumah. Dia bertanya kepada So-jin kenapa masih berada di rumah itu dan menyuruhnya untuk menginap di hotel. Suaminya menjambak rambut So-jin saat dia tidak menanggapinya. Dia ingin mencari tahu tentang pengacaranya dan juga tentang hak asuh Hyun-woo. Mereka pun bertengkar dan So-jin berkata jika dia ingin semua orang tahu sifat asli suaminya itu. Dia juga berkata jika selama ini dia tidak bersabar. Mungkin dia sudah lama telah menceraikannya. Terlihat Hyun-woo yang mendengar pertengkaran dan teriakan mereka. Dia menaikkan volume headphone-nya dan mencoba untuk tidak mendengarkan. Keesokan harinya di kantor Sung-han, So-jin berbicara tentang masa lalunya. Termasuk bagaimana dia yang awalnya tidak pernah bermaksud untuk berselingkuh dengan pria lain. Saat dia sedang makan dengan seorang produser, seorang chef terlihat sedang memandanginya. Terlihat jelas bahwa orang itu menyukainya. So-jin mengaku jika dia tidak pernah mendapatkan perasaan seperti itu yaitu diinginkan oleh seseorang. Tanpa sadar dia menjadi lebih sering datang ke restoran itu. So-jin juga bercerita tentang suaminya yang selalu mengekang dan mengendalikannya selama 24 jam. Dia selalu mengingat semua pakaian dalamnya, bahkan yang didapat sebagai hadiah dan tidak pernah dipakainya. Dia selalu memfoto pakaian dalam yang dia pakai di pagi dan malam hari. So-jin juga bercerita jika suaminya baru mengetahui tentang perselingkuhannya sejak rekaman itu bocor. Dia meratapi nasibnya yang ingin kabur dari bajingan tetapi malah berakhir dengan berandal. Setelah mendengar semua itu, Sung-han mencoba menyusun rencana sebelum tanggal mediasi mereka. Dia pulang dan mulai menulis dokumen yang diperlukan untuk kasusnya namun berakhir dengan menyanyi lagu trot kesukaannya. Dia selalu melakukan itu di saat sedang stres dan banyak pikiran. Suaranya yang terlalu keras itu membuat tetangganya mengeluh dan dia dengan terpaksa mematikannya. Keesokan harinya di pengadilan, mereka melakukan mediasi terlebih dahulu. Pengacara suaminya itu membahas tentang kejadian di saat Hyun-woo terjatuh dan mencoba menghubungi ibunya. Namun So-jin tidak mengangkat teleponnya.
Dia teringat kembali di saat sedang bersama kekasihnya. Saat ponselnya berbunyi dan ingin diangkat, kekasihnya itu langsung merebut ponselnya dan berkata jika itu merusak suasana. Dia meletakkan ponsel mereka berdua. Namun dengan licik pria itu mengarahkan kamera ponselnya ke tempat tidur dan merekam aktivitas yang mereka lakukan. Sung Han menyerang pengacara suami Sojin dengan berkata jika dia tidak diundang ke pesta pernikahan temannya yang sudah bersahabat selama 10 tahun. Temannya yang jauh dari Kanada saja diundang. Tetapi dia tidak. Dia mengungkapkan sifat posesif suaminya yang mengerikan. Suaminya selalu meminta Sojin untuk mengambil foto dirinya dengan orang yang ada di sampingnya. Dia juga harus mengkonfirmasi lokasinya setiap 30 menit. Dia tidak pernah pergi ke makan malam tim karena takut membebani rekan kerjanya. Dia juga harus memutus hubungan dengan semua orang karena perilaku suaminya. Selain itu, suaminya selalu menulis banyak catatan kecil yang ditempel di setiap sudut rumah selama 7 tahun terakhir, tentang apa saja yang harus dia pakai dan dia lakukan yang membuatnya lelah secara mental. Dia juga memasang 6 kamera keamanan di rumahnya, termasuk ruang ganti mereka. Meskipun video seksnya masih menjadi perdebatan, Sung Han berpendapat bahwa Sojin adalah korban sebenarnya dalam situasi itu karena dia direkam secara sembunyi-sembunyi. Mediasi pun dihentikan dan di sesi berikutnya, mereka akan membahas laporan psikoterapi Hyun Woo untuk melihat dampak apa saja yang dialaminya. Saat sesi mediasi ditunda, Sung Han memutuskan untuk berbicara sendiri dengan Hyun Woo setelah mendapat izin dari Sojin. Pada saat yang sama, dia juga menyuruh Hyung Gun untuk pergi ke kantor polisi karena video Sojin yang masih beredar di internet. Terlihat Hyun Woo yang sedang dalam sesi terapi dan berkata bahwa ibunya selalu bermain seorang diri. Ternyata dia berkata seperti itu karena disuruh oleh ayahnya. Dia mengumpati ibunya di depan anaknya. Sung Han bertemu Hyun Woo dan mengajaknya untuk makan bersama. Dia meminta maaf kepada Hyun Woo karena ikut terseret ke dalam masalah orang tuanya. Hyun Woo berkata bahwa dia berharap memiliki ingatan yang buruk dan bisa melupakan hal-hal yang dia lihat. Dia tidak bisa mengatakan hal apa itu saat ditanya oleh Sung Han. Ketika Hyun Woo berdiri ingin pamit, dia berkata jika membenci ibunya karena tidak muncul di rumah sakit. Dia sudah lama menunggunya di rumah sakit namun malah ayahnya yang datang. Adegan selanjutnya terlihat Hyun Woo yang sedang bermimpi buruk. Dia kejang-kejang dan berteriak kesakitan. Dia juga melempar ponsel ayahnya. Sojin terlihat sedang menelepon Sung Han. Dia berencana untuk membatalkan rencananya karena Hyun Woo terlihat sangat menderita. Sung Han menerima keputusannya dan berkata alih-alih mediasi. Dia menginginkan masalah itu langsung masuk ke pengadilan. Dia memberitahu Sojin tentang hal itu dan berjanji padanya bahwa mereka akan menang. Episode pertama pun selesai. Episode 2 dimulai dengan kasus perceraian Sojin yang sudah sampai di pengadilan. Sung Han mencoba untuk menghibur Sojin dengan membahas tentang restoran bukbap yang direkomendasikannya. Sidang dimulai dengan pengacara lawan yang berkata jika Sojin tidak ada niatan untuk melakukan mediasi. Dia berkata jika memberikan hak asuh anak, maka Sojin secara tidak langsung akan menghancurkan moral anak itu. Sung Han yang mendengar itu bertanya apa ayahnya pernah bertanya kepada Hyun Woo. Dengan siapa dia ingin tinggal. Dia berkata seharusnya pendapat Hyun Woo juga penting, walaupun tidak bisa mengubah keputusan pengadilan. Adegan kilas balik terlihat saat Sung Han bertemu dengan Hyun Woo setelah dirawat ke rumah sakit. Sung Han berkata jika memang ayah dan ibunya jahat, mereka bukan orang tua yang baik. Namun Hyun Woo harus menerima itu. Sung Han berkata jika Hyun Woo bisa pindah dan tinggal sendiri setelah dewasa. Setelah itu dia bertanya, jika hanya ada satu orang di muka bumi ini, dia akan tinggal dengan siapa? Hyun Woo menjawab ibunya. Dia sempat berpikir jika mungkin ibunya akan mati. Kadang dia melihat ibunya yang diam-diam berdiri bertelanjang kaki di balkon rumahnya. Ibunya merasa tersiksa dan dia juga merasakan hal yang sama. Selanjutnya Hyun Woo mengizinkan Sung Han untuk memiliki buku hariannya sebagai bukti. Di pengadilan, Sung Han mengeluarkan buku itu dan membacakan isinya. Di buku itu terlihat jelas jika Hyun Woo merasa tidak bahagia bersama dengan ayahnya. Saat pengacara lawan menolak isi dari buku itu, Sung Han meminta izin kepada hakim untuk menanyai ayahnya. Sung Han membahas tentang video seks Sojin dan bertanya apakah ayahnya yang menunjukkan video itu kepada Hyun Woo. Padahal hal itu tidak pantas dilakukan.
Mengingat Hyunwoo yang masih kelas 3 SD. Adegan berulang di saat Hyunwoo yang menangis dan merengek kepada ayahnya. Dia ingin tinggal bersama dengan ibunya. Mendengar itu ayahnya marah dan membentaknya. Dia berkata jika ibunya telah melakukan hal jahat. Dia menunjukkan video itu kepada Hyunwoo dan memaksanya untuk menonton itu. Ayahnya berkata jika Hyunwoo pantas untuk mengetahuinya. Dia mengaku telah menunjukkan video itu. Sojin yang mendengar itu langsung berdiri dan menampar suaminya dengan menahan amarah dan kesedihan. Dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang ingin dia lindungi merasakan rasa sakit seperti dirinya. Meski begitu, Hyunwoo masih ingin tinggal bersamanya. Setelah menampar suaminya, Sojin pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar, Sojin bertanya kenapa Sung Han tidak memberitahunya sejak awal. Hyunwoo berkata kepada Sung Han jika ibunya akan menangis mendengar itu. Meski begitu, dia tetap ingin tinggal bersamanya. Dia juga berkata jika mereka memenangkan kasus itu. Adegan selanjutnya terlihat Sojin yang sedang memasak di saat Hyunwoo pulang sekolah. Saat mereka sedang duduk bersama untuk makan malam, Sojin berlutut dan memohon pengampunan kepada Hyunwoo. Putranya itu memeluknya dan mereka akan memperbaiki keadaan sambil menangis bersama. Sung Han pulang ke apartemennya tanpa kembali ke kantor. Dia yang tenggelam dalam pikiran dan kesedihannya sudah bersiap untuk karaokean lagi. Namun bel pintu berbunyi dan membuatnya menghentikan kegiatannya. Ternyata ada Hyung-gun dan satu lagi sahabatnya yaitu Jong-sik. Hyung-gun merasa ada yang tidak beres saat Sung Han tidak kembali ke kantor dan mengajak Jong-sik untuk ke sana. Sesi karaoke tunggal berubah menjadi sesi bersama. Bahkan Jong-sik membawa mikrofonnya. Keesokan harinya Sung Han bertemu Aeran, seorang pembersih gedung di kantornya. Dia bertanya apa biaya untuk perceraian itu mahal. Tampaknya dia akan menjadi klien berikutnya. Dia terlihat sangat bekerja keras dan melakukan semua yang dia bisa untuk mencari nafkah. Suaminya yang malas yaitu Byung Chol tidak banyak membantu dan ibu mertuanya yang selalu meremehkan dan merendahkannya. Lebih buruk lagi, wanita tua itu melampiaskan kekesalannya pada cucu-cucunya. Aeran menyalakan alarm jam 4 pagi saat dia masih kelelahan. Dia bertemu ibu mertua yang menyuruhnya untuk menyiapkan kongguksu karena anak laki-lakinya terlihat kelelahan. Dia menyarankan agar mereka menyewakan unit di lantai atas yang sedang ditempatinya. Hal itu berarti kedua putrinya harus berbagi kamar sementara ibu mertuanya tinggal bersama mereka. Aeran yang menolak usulan itu karena kedua anaknya sudah besar tidak bisa melakukan apapun. Selanjutnya Sung Han pergi untuk melihat permainan musik mantan muridnya. Ternyata dulu dia adalah seorang profesor piano di Jerman. Dia mendapatkan hadiah wine dari muridnya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Ketika dia kembali ke kantor, Sojin ada di sana dan dia memberikan sebotol wine juga untuk berterima kasih padanya. Sojin bercerita jika dia memiliki niat untuk menceraikan suaminya sebelum kejadian itu terjadi. Saat Sung Han bertanya apa dia menikah karena keinginannya sendiri atau tidak, Sojin berkata jika dia berhutang budi kepada suaminya karena kakaknya yang menggelapkan dana untuk bisnis mereka berdua. Namun setelah kakaknya meninggal karena kecelakaan lalu lintas, dia menjadi takut untuk melakukan apapun dan memilih untuk memendamnya. Saat Sojin menyebutkan hal itu, terlihat Sung Han yang mengingat masa lalunya. Ada seseorang yang terjatuh dan terlihat sebagai korban kecelakaan. Aeran sangat putus asa atas situasi yang dihadapinya. Dia mendesak suaminya untuk berbicara dengan ibunya itu. Suaminya dengan lemah memberitahu Aeran bahwa dia akan melakukannya. Namun malam itu Aeran tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Anak keduanya tidak setuju jika neneknya pindah ke rumah itu. Mereka akan merasa lebih stres karena neneknya akan selalu berada di sana. Wanita tua itu mengatai cucunya berandal dan Aeran tidak terima itu. Kenapa anaknya harus mendengar umpatan seperti itu di rumah? Saat anaknya protes kenapa ayahnya hanya bisa diam dan tidak merasa kasihan kepada ibunya, neneknya langsung menarik lengan dan memukulinya. Aeran yang sudah muak berjalan mendekatinya dan memutuskan untuk membalas memukul ibu mertua yang telah memukuli anaknya. Episode ditutup dengan Sung Han yang melihat piano di taman dan tanpa sadar memainkannya. Dia teringat kembali saat dia masih aktif bermain. Episode kedua pun selesai. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Bye-bye.